namaku Rizka. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku istri yang setia. Selama 5 tahun pernikahanku dengan Dani, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku mendampingi Dani dari nol, dari saat dia hanya pegawai kontrak sampai akhirnya punya jabatan tetap dan dihormati. Gaji Dani mulai besar, rumah yang kami cicil mulai lunas, bahkan tabungan kami sudah cukup untuk investasi kecil-kecilan. Semua itu aku jalani dengan penuh syukur dan kepercayaan. Aku pikir, setelah semua yang kami lewati, Dani akan semakin sayang padaku. Tapi ternyata aku salah besar. Sikapnya mulai berubah sejak 1 tahun terakhir. Awalnya hanya hal kecil, dia jadi lebih sibuk, pulang larut malam, dan tak lagi banyak bercerita. Aku paham, pekerjaannya makin berat. Tapi seiring waktu, perubahan itu makin terasa. Ia mulai menyembunyikan ponsel, sering keluar saat menerima telepon, bahkan kadang pulang tanpa menyapaku. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama, capek, jangan banyak tanya. Hati kecilku mulai tak tenang. Suatu malam, saat Dani tertidur, aku mengambil ponselnya diam-diam. Sebenarnya aku benci melakukan ini, tapi rasa curiga dalam hatiku sudah tak bisa kuabaikan. Dan benar saja, pesan-pesan dari seseorang bernama Dinda sayang memenuhi aplikasi pesan. Aku baca satu persatu. Ada foto, rayuan, dan percakapan intim yang membuat dadaku sesak. Lebih sakit lagi, Dinda itu adalah rekan kerjanya di kantor. Aku pernah melihat perempuan itu saat gathering perusahaan. Tersenyum manis, berjabat tangan sopan denganku, padahal diam-diam menjalin hubungan dengan suamiku. Air mataku jatuh malam itu. Tapi aku tak menjerit, tak membangunkannya. Aku cuma duduk diam di pojokan kamar, memeluk diriku sendiri. Hatiku hancur, tapi pikiranku mulai bekerja. Kalau mereka bisa bermain licik di belakangku, maka aku juga bisa bermain lebih pintar. Hari-hari selanjutnya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap menyiapkan makanannya, menyiapkan bajunya, bahkan tetap mencium tangannya saat ia pergi kerja. Tapi dalam diam, aku menyelidiki lebih jauh. Aku mulai merekam percakapan mereka secara diam-diam melalui ponsel yang kuselipkan di mobil Dani. Aku juga memeriksa mutasi rekening dan menyadari ada uang dalam jumlah besar yang mulai sering ditarik. Bahkan, sebagian harta yang ada atas namaku mulai Dani tanyakan dengan penuh keingintahuan, seperti ingin tahu letak dokumen rumah dan tanah warisan dari orang tuaku. Lambat laun, aku menemukan potongan-potongan bukti bahwa Dani dan Dinda telah menikah siri di luar kota, diam-diam. Aku merasa tubuhku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan harga diri yang diinjak-injak. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa dibohongi seenaknya. Dani bahkan mulai menghasut agar aku menyerahkan beberapa dokumen penting, dengan alasan agar kita bisa memindahkan aset ke nama bersama. Katanya, itu demi masa depan. Lucu. Masa depan siapa? Aku tahu betul, Dani dan Dinda berencana mengambil semua hartaku lalu kabur. Mereka ingin menguras semua, termasuk saldo ATM, tanah warisan, dan tabungan usaha kecilku. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku mulai menjalankan rencanaku secara perlahan. Pertama, aku memindahkan semua surat berharga ke brankas baru yang hanya aku yang tahu. Lalu, aku membuat dokumen palsu yang sangat mirip dengan aslinya, cukup untuk menipu siapapun yang tak terlalu cermat. Surat rumah, surat tanah, bahkan sertifikat deposito palsu kubuat dalam bentuk yang persis seperti aslinya, dengan tanda tangan dan cap palsu yang kubuat menggunakan bantuan seorang kenalanku yang bekerja di percetakan. Aku juga membuka rekening baru dan memindahkan semua saldo diam-diam ke sana. ATM yang biasa kami pakai bersama kubiarkan terisi secukupnya saja agar mereka tak curiga. Semua akses mobile banking kupindahkan ke ponsel baruku yang disembunyikan. Yang lama, biarlah Dani tetap memegangnya, dengan tampilan saldo palsu yang tak menunjukkan apapun. Sambil terus berpura-pura sebagai istri yang tak tahu apa-apa, aku melihat Dani dan Dinda makin percaya diri. Mereka merasa rencana mereka akan berhasil. Dani mulai sering bicara soal pindah ke luar kota, membuka usaha di tempat baru. Dinda, yang kadang diam-diam datang ke rumah saat aku kerja, mulai mengambil barang-barang kecil milikku. Aku tahu semuanya. Kamera CCTV kecil yang kusembunyikan di beberapa sudut rumah jadi saksi pengkhianatan mereka. Aku hanya menunggu waktu.
Waktu di mana mereka sendiri yang akan menggali kubur mereka. Suatu malam, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak terburu-buru, gelisah, dan sesekali memandangi jam tangannya. Sayang, katanya sambil tersenyum manis, besok aku ada dinas luar kota, 2 atau 3 hari. Ada proyek besar yang harus kuurus. Aku mengangguk pelan, semoga lancar, ya. Hati-hati di jalan. Dalam hatiku, aku tahu, itulah hari di mana mereka akan pergi membawa semua yang mereka anggap milikku. Benar saja, keesokan paginya saat aku pura-pura keluar untuk belanja, Dani masuk ke kamarku dan mulai membuka lemari tempat dokumen disimpan. Aku melihatnya dari kamera ponsel tersembunyi. Ia mengambil semua dokumen palsu yang sudah kupersiapkan dan memasukkannya ke koper. Tak lupa, ia membawa ATM yang biasanya kami pakai bersama. Dalam pikirannya, ia sudah menjadi pria kaya yang akan hidup bahagia bersama pelakornya. Lucu. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Kamar terasa sepi. Aku membuka ponsel dan melihat pesan dari Dani. Terima kasih untuk semua hartamu, Rizka. Semoga kamu bisa bertahan hidup ya. Kami bahagia di sini, menikmati hasil kerja kerasmu. Bye-bye. Pesan itu diikuti oleh emotikon tertawa. Beberapa detik kemudian, pesan dari Dinda menyusul. Sakit ya rasanya ditinggal suami? Tapi tenang, kami akan bahagia kok. Kamu? Hidup miskin saja. Aku membacanya pelan-pelan. Lalu tersenyum. Kupeluk bantal kecil di sofa sambil tertawa pelan. Tawa penuh kemenangan. Bukan karena aku membalas dengan kekerasan, tapi karena aku berhasil menunjukkan siapa yang lebih pintar. Tanpa menunggu lama, aku masuk ke akun internet banking dan memblokir semua akses kartu ATM yang mereka bawa. Rekening utama sudah kosong, semua dana sudah aman di rekening atas namaku sendiri. Surat-surat berharga yang mereka bawa, tak ada satupun yang bisa digunakan. Semua itu palsu. Nilainya, 0 besar. Dani dan Dinda mungkin sedang tertawa bahagia malam itu, tidak sadar bahwa besok pagi mereka akan bangun di dunia nyata, dunia di mana mereka tidak punya apa-apa. Hari-hariku sepi setelah Dani pergi bersama Dinda. Rumah kami yang dulunya penuh tawa kini hanya diisi sunyi. Tapi sunyi ini bukan sunyi duka. Ini sunyi yang menenangkan, sunyi yang memberiku ruang untuk menikmati kemenangan kecil dalam perang tanpa darah. Aku duduk di ruang kerja sambil menyeruput teh panas. Di depanku, terbuka laptop yang menampilkan saldo dari rekening baruku, lengkap dengan catatan semua transaksi pemindahan dana. Semuanya bersih. Aku tidak meninggalkan celah sedikit pun untuk Dani melacaknya. Sementara itu, ponselku masih menyimpan pesan-pesan terakhir mereka, pesan yang mereka kira akan menjatuhkanku. Aku kembali membuka file rekaman dari CCTV tersembunyi yang kupasang beberapa minggu lalu. Di layar terlihat jelas bagaimana Dani dengan tergesa-gesa mengambil semua dokumen palsu, membuka lemari pakaian, mencari ATM, bahkan menyempatkan diri mencium foto kami, aku dan dia, dengan tatapan sinis sebelum dibuang ke tempat sampah. Betapa kejamnya seorang suami yang pernah bersumpah setia di depan penghulu. Tapi aku sudah tidak marah. Tidak lagi. Amarahku sudah tuntas saat aku menyusun skenario kehancuran mereka. Di kota seberang, Dani dan Dinda sudah menetap di sebuah apartemen kecil yang mereka sewa dengan uang terakhir dari ATM milikku. Aku tahu karena aku menyewa seorang teman untuk memantau mereka dari kejauhan. Temanku bekerja sebagai driver online dan sering wirawiri di kota itu. Ia tahu Dani dan mengenali Dinda dari foto yang kuberikan. Dia terlihat sombong sekali, Mbak. Waktu aku ngantar belanjaan ke apartemen mereka, si Dinda sempat bilang, kita mulai hidup baru yang mewah dari harta perempuan bodoh itu. Ujar temanku melalui pesan suara. Aku hanya tersenyum. Harta perempuan bodoh, katamu? Mereka sungguh tak tahu bahwa semua itu hanya ilusi. Ilusi yang kubangun dengan cermat agar mereka terlena dan percaya bahwa mereka menang. Padahal sebentar lagi mereka akan jatuh dari mimpi mereka sendiri. Hari itu, aku memutuskan untuk membalas pesan Dani. Bukan dengan marah, bukan dengan kutukan, tapi dengan satu kalimat pendek. Selamat menikmati hidup barumu. Nikmati selama bisa. Tak sampai 1 jam, Dani membalas, tentu saja. Lebih bahagia tanpa kamu. Jangan harap kami kembali. Aku membiarkannya. Sementara itu,
Aku mulai menyebarkan benih kehancuran. Aku mengirimkan email anonim ke kantor Dani yang berisi bukti-bukti perselingkuhannya dengan rekan kerja, lengkap dengan foto-foto mesra dan video dari rekaman CCTV. Aku tahu, kantor tempat Dani bekerja sangat ketat dengan peraturan moral pegawainya, terutama yang sudah menikah. Tak lama, aku mendapat kabar bahwa Dani dipanggil HRD secara virtual. Dan dalam waktu 3 hari, ia dipecat secara tidak hormat. Status pernikahan sirinya dengan Dinda jadi bahan gunjingan kantor. Nama mereka tercoreng. Apalagi setelah kubocorkan juga ke grup keluarga besarnya melalui akun palsu. Hari ketiga sejak kepergian mereka, Dani mulai menghubungiku lagi. Tapi kali ini bukan dengan nada sombong, melainkan panik. Rizka, kenapa saldo ATM-nya kosong? Kenapa semua kartu diblokir? Ini semua uang kita. Kamu gak bisa sejahat ini. Aku membaca pesan itu sambil memutar lagu klasik. Oh, nikmatnya melihat mereka mulai merasakan goresan kecil dari luka yang akan segera melebar. Uang kita, balasku akhirnya. Kau lupa semua atas nama siapa? Kau hanya tamu yang pernah kuterima dengan baik, tapi malah mencuri. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Telepon dari Dani. Aku biarkan berdering, lalu kutolak. Berkali-kali ia mencoba menghubungi, sampai akhirnya ganti nomor. Tak lama, Dinda juga ikut mengirim pesan. Kamu jahat. Padahal Dani udah korbankan segalanya untuk kamu. Kamu perempuan dingin, gak punya hati. Aku tertawa. Padahal, merekalah yang mengkhianati lebih dulu. Merekalah yang bersandiwara manis di depanku, tapi menusuk dari belakang. Hari keempat, teman pengintai di kota tempat mereka tinggal mengabari bahwa Dani dan Dinda mulai kehabisan uang tunai. Mereka mencoba menjual dokumen rumah dan tanah yang mereka bawa ke notaris terdekat. Tapi, tentu saja, dokumen itu ditolak karena ternyata palsu. Notaris bahkan melaporkan mereka ke pihak berwajib atas dugaan pemalsuan surat. Untungnya, karena tidak ada kerugian langsung, mereka hanya diusir dengan peringatan keras. Dani makin panik. Ia kembali menghubungiku. Aku mohon, Riz, kita selesaikan baik-baik. Aku salah. Tapi kamu juga terlalu kejam. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang. Aku membaca pesannya tanpa reaksi. Rasanya hambar. Dulu aku mencintainya sepenuh hati. Kini, melihat namanya saja membuatku jijik. Tapi aku bukan perempuan pendendam. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa karma tidak buta. Karma hanya sabar menunggu. Sementara itu, hidupku perlahan mulai stabil kembali. Aku memulai bisnis catering rumahan dengan uang yang sudah kupindahkan sebelumnya. Aku juga menjual satu bidang tanah kecil untuk tambahan modal. Hidupku memang tidak semewah dulu, tapi jauh lebih tenang. Tanpa pengkhianatan. Tanpa tekanan. Tanpa kebohongan. Keluargaku perlahan tahu tentang apa yang terjadi. Mereka awalnya marah karena aku menyembunyikan masalah sebesar ini. Tapi setelah tahu bahwa aku bisa keluar dari situasi itu tanpa drama berlebihan, mereka justru bangga padaku. Kamu perempuan kuat, Riz, kata kakakku. Aku gak nyangka kamu bisa sekuat itu. Aku hanya tersenyum. Aku pun tak menyangka sebelumnya bahwa aku bisa. Hari ketujuh setelah kepergian Dani dan Dinda, aku mendapat kiriman foto dari temanku. Di foto itu, Dani terlihat lusuh, duduk di pinggir jalan sambil menunggu Dinda yang sedang adu mulut dengan pemilik kontrakan. Mereka belum bayar sewa, dan pemilik apartemen mengusir mereka siang itu juga. Dani kini tak punya pekerjaan. Dinda kehilangan reputasi. Mereka tak punya tempat tinggal dan tak bisa kembali ke kampung karena malu. Dan aku duduk di halaman rumahku, menyiram bunga, sambil sesekali tertawa kecil. Aku tidak mengusik mereka secara langsung. Tapi kenyataan telah menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kehancuran mereka bukan karena tanganku, tapi karena mereka sendiri yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Malam itu, angin bertiup lembut. Aku duduk di teras rumah dengan secangkir jahe hangat, memandangi langit yang perlahan gelap. Sudah seminggu sejak Dani dan Dinda pergi membawa semua hartaku. Tapi aku tahu, mereka tak membawa apa-apa selain kepalsuan dan kesombongan. Ponselku berbunyi. Pesan baru masuk dari nomor tak dikenal.
Kami butuh bantuanmu. Tolong, Riz. Kami kehabisan uang. Aku dan Dinda sekarang tinggal di kamar kos kecil. Apartemen sudah diambil alih pemiliknya karena kami tak sanggup bayar. Uang habis, kerja gak ada. Tolong, bantu kami. Aku menatap layar lama sekali. Mungkin 5 menit, mungkin lebih. Jari-jariku ingin mengetik jawaban pedas. Tapi entah mengapa, aku justru menyimpan ponselku kembali ke meja. Tidak semua luka perlu dibalas dengan peluru. Kadang diam lebih menyakitkan. Mereka kira aku akan terpuruk. Bahwa aku akan merintih dan mengemis agar Dani kembali. Tapi kenyataannya, aku justru tumbuh lebih kuat sejak ditinggalkan. Beberapa hari sebelumnya, mereka benar-benar terlihat seperti pasangan paling bahagia. Di akun media sosial palsu milik Dinda, yang diam-diam masih bisa kuakses lewat akun fakeku, terpampang foto mereka berdua di sebuah kafe dengan caption. Akhirnya bisa hidup tenang, bebas dari perempuan manipulatif. Kami pantas bahagia. Perempuan manipulatif? Aku yang manipulatif? Lucu. Padahal akulah yang mereka tipu. Tapi ya, biarlah mereka memamerkan kebahagiaan palsu di dunia maya. Sementara di dunia nyata, aku tahu kondisi mereka sudah memburuk. Temanku, Yani, yang tetap mengamati dari jauh, mengirimiku pesan suara. Mbak, mereka sekarang tinggal di kamar kos kecil. Satu kasur sempit, dindingnya retak, air kadang mati. Mereka sering ribut malam-malam. Tadi saya dengar Dinda teriak-teriak soal uang dan makanan. Katanya Dani cuma duduk bengong sepanjang hari. Aku terdiam, membayangkan Dani yang dulu selalu tampil gagah dan percaya diri kini duduk tanpa daya, kehilangan arah. Karma datang lebih cepat dari yang mereka kira, balasku. Yani mengangguk lewat pesan video. Betul, Mbak. Dan yang paling kocak, Dani sempat datangi notaris untuk jual rumah Mbak. Tapi ditolak mentah-mentah. Si notaris bahkan hampir melapor karena dokumen yang mereka bawa itu palsu semua. Aku tak bisa menahan tawa. Semua seperti mimpi buruk bagi mereka, dan aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka jatuh karena keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, hidupku semakin stabil. Bisnis catering kecil-kecilan yang kupelopori mulai mendapat pelanggan tetap. Aku juga menjual satu bidang tanah warisan, bukan karena terdesak, tapi sebagai modal memperluas usaha. Teman-teman dekat dan keluargaku mulai mengelilingiku lagi. Dulu aku jarang bercerita karena terlalu sibuk menyembunyikan luka. Kini, mereka tahu semuanya. Kakakku bahkan sempat berkata, "Kamu lebih tangguh dari yang pernah kami kira. Perempuan biasa mungkin akan menangis seminggu penuh, tapi kamu balik kendali permainan." Aku tak merasa bangga, hanya lega. Karena aku tahu, hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang tetap tegak meski dijatuhkan berkali-kali. Hari-hari berikutnya, Dani kembali menghubungiku. Kali ini lebih intens. Mungkin karena mereka benar-benar di ujung jurang. Aku mohon, Riz, maafkan aku. Aku kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, harga diri. Aku sadar aku bodoh. Dinda pun sudah mulai menyalahkanku. Kamu gak tahu, Riz, dia mulai kasar. Kalau gak ada uang, dia maki aku. Dia ancam pergi ninggalin aku juga. Aku benar-benar hancur. Pesan panjang itu kubaca dengan tatapan kosong. Dahulu, aku pernah menangis semalaman saat melihat Dani menggandeng tangan Dinda secara sembunyi-sembunyi. Kini, aku hanya bisa menggeleng pelan. Betapa cepatnya dunia berputar. Dinda yang dulu begitu manja dan terlihat menyenangkan kini menjadi seperti monster bagi Dani. Ya, begitulah hubungan yang dibangun dari pengkhianatan, cepat naik, cepat hancur. Aku tidak membalas pesannya. Malam itu, aku menerima panggilan tak dikenal. Awalnya ingin kuabaikan, tapi entah kenapa aku angkat. "Rizka," suara Dani terdengar lirih. "Tolong aku." Aku diam. Dinda ninggalin aku. Dia pergi sama lelaki lain yang katanya lebih punya masa depan. Semua barangnya diambil. Uangku gak ada. Aku bahkan gak punya cukup buat makan. Aku masih diam. Suara napas Dani terdengar seperti orang yang menahan tangis. Aku salah, Riz. Aku benar-benar salah. Aku hancurkan hidupku sendiri. Kamu benar.
Kamu istri terbaik yang pernah kumiliki. Dan aku sia-siakan itu. Aku menarik napas panjang. Lalu kamu mau apa sekarang? Dia terdiam lama. Lalu dengan suara tercekat, ia berkata, aku cuma minta satu kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus semuanya. Aku mau kerja apapun. Asal halal. Asal kamu maafkan aku. Aku bisa saja memaki, bisa saja menertawainya. Tapi tidak. Aku sudah tak menyimpan benci. Luka itu sudah sembuh. Yang tertinggal hanya pelajaran. Aku sudah memaafkan, jawabku pelan. Tapi bukan berarti aku akan membuka pintu yang sudah tertutup rapat. Dani terisak. Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Aku menutup telepon dengan hati tenang. Tak ada dendam. Tak ada penyesalan. Hanya kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Dani mulai bekerja sebagai buruh harian di pasar. Ia membantu mengangkat karung, membersihkan lapak, dan terkadang tidur di kios kosong milik seorang pedagang yang iba padanya. Dinda? Ia menghilang entah kemana. Kabarnya pergi bersama lelaki lain dan tinggal di luar pulau. Tak ada yang peduli lagi padanya. Mereka berdua sudah mencicipi manisnya pengkhianatan. Tapi ternyata manis itu palsu. Racun yang justru menggerogoti kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Aku berdiri di depan kaca di ruang kerja. Menatap pantulan wajahku sendiri. Perempuan yang dulu mudah menangis, kini berdiri tegak. Bukan karena membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi karena memilih jalan yang lebih elegan. Aku menang bukan karena mereka kalah. Aku menang karena aku bertahan dan tumbuh saat mereka memilih jalan pintas yang licik. Biarlah mereka tahu rasanya kehilangan. Rasakan bagaimana hidup berbalik 180 derajat. Rasakan bagaimana nasib yang mereka rancang untukku kini justru menimpa mereka. Karena seperti yang selalu aku percaya. Yang jahat akan jatuh oleh rencananya sendiri. Yang sabar akan menang tanpa harus berteriak. Dan sekarang, biarlah cerita mereka menjadi pelajaran. Bahwa jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena bisa saja dalam diamnya, ia sedang membangun kehancuran terbesarmu. Sudah hampir sebulan sejak Dani dan Dinda pergi dari hidupku dengan penuh kesombongan. Dulu mereka yakin bisa menikmati harta yang mereka rampas, membangun hidup baru di atas pengkhianatan, dan meninggalkanku seolah-olah aku tak berarti. Tapi kini, nasib mereka jauh dari kata bahagia. Temanku, Yani, yang terus kukirimkan uang sebagai kompensasi karena memantau mereka dari kejauhan, mengirimkan sebuah foto sore itu. Aku sedang di dapur menata pesanan catering ketika notifikasinya masuk. Aku membuka pesan itu, dan mendapati gambar Dani duduk di trotoar, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak lelah. Di sebelahnya ada sebuah karung kecil berisi baju. Di tangannya, seplastik nasi bungkus yang tampaknya diperoleh dari warung amal. Di belakangnya, papan bertuliskan, dilarang tidur di sini. Yani menambahkan pesan. Dia sekarang jadi buruh angkut di pasar. Kadang bantu cuci piring di warung. Tapi tiap malam tidur di emperan toko karena tak punya tempat tinggal. Aku menutup ponselku perlahan. Bukan karena sedih, bukan karena masih mencintainya, tapi karena tak menyangka lelaki yang dulu begitu percaya diri dan licik kini benar-benar jatuh ke dasar. Dinda, sang pelakor yang katanya akan menjadi istri muda idaman, sudah lebih dulu meninggalkan Dani 2 minggu lalu. Setelah mereka kehabisan uang dan digusur dari kontrakan, Dinda mulai sering bertengkar dengan Dani. Bahkan kabarnya, Dinda sempat melempar ponsel Dani ke jalan karena kesal tak bisa membeli pulsa. Mereka saling menyalahkan. Dani menyalahkan Dinda karena ambisi dan rayuannya yang membuatnya tega menghancurkan rumah tangga. Sementara Dinda menyalahkan Dani karena bodoh dan gagal memastikan rencana besar mereka berhasil. Perselisihan mereka memuncak saat Dinda bertemu lelaki lain, seorang sopir truk pengangkut barang di pasar. Lelaki itu berjanji bisa memberinya tempat tinggal dan sedikit uang saku. Tanpa berpikir panjang, Dinda meninggalkan Dani. Hanya meninggalkan satu pesan di kertas kecil. Aku tak mau hidup miskin. Aku gak lahir untuk makan nasi bungkus tiap hari. Cari hidupmu sendiri. Aku bukan istrimu. Dani yang membaca pesan itu, menurut Yani, menangis seharian. Bahkan sampai membuat pedagang sekitar merasa iba.
Tapi tak ada yang benar-benar menolong, karena Dani tak punya keluarga di kota itu. Semua yang dikenalnya, termasuk rekan kantor dulu, sudah menjauhinya sejak kasus perselingkuhan dan pemalsuan dokumen tersebar. Di sisi lain, hidupku perlahan tumbuh dengan damai. Bisnis cateringku mendapat pelanggan tetap dari kantor-kantor kecil di dekat perumahan. Setiap hari aku sibuk belanja bahan, memasak, dan mengantarkan pesanan. Rasanya seperti hidup baru. Aku bahkan mulai membuka kelas masak kecil di akhir pekan untuk ibu-ibu yang ingin belajar. Aku tak pernah mengira bahwa dari luka sedalam itu, aku bisa bangkit dan membangun sesuatu yang lebih bermakna. Mungkin Tuhan memang memberi jalan yang menyakitkan di awal, tapi berbuah manis di ujung. Satu hari, aku mendapat pesan dari nomor yang sangat familiar. Aku tak perlu tebak, karena aku hafal benar nada bicara Dani. "Riz, aku tahu aku gak pantas minta ini. Tapi aku lapar. Sudah 2 hari cuma minum air isi ulang dan makan sisa orang. Kamu boleh hina aku, tapi tolong, kirim aku uang 10.000 saja. Buat makan malam ini." Aku gak kuat lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Bagian dari diriku merasa iba. Bagaimanapun, aku pernah hidup bersamanya. Tapi bagian lain dari hatiku berkata, ini buah dari perbuatannya sendiri. Aku tak langsung membalas. Aku merenung semalaman. Besok paginya, aku pergi ke dapur, memasak 1 porsi nasi ayam kecap, sambal, dan sayur lodeh. Makanan yang dulu selalu Dani minta setiap kali ia lelah pulang kerja. Lalu aku bungkus rapi, selipkan air mineral, dan kukirim lewat Yani. "Yani, tolong antarkan ini ke Dani. Jangan bilang dari siapa. Kalau dia tanya, bilang saja dari orang yang dulu pernah disia-siakannya." Yani menjawab sambil tertawa kecil, "Baik, Mbak. Dia pasti paham itu dari siapa." Sore harinya, Yani mengirim video pendek. Terlihat Dani menerima makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membukanya perlahan, mencium aroma nasi yang masih hangat, lalu menunduk, menangis. Yani merekam diam-diam dari jauh. Tapi tangis Dani jelas terdengar. Isakannya pecah ketika ia mengambil suapan pertama. "Maafkan aku hancurkan segalanya," gumamnya pelan, berulang-ulang seperti orang kesurupan. "Aku tak menangis menonton itu. Aku juga tak bahagia. Tapi aku merasa tuntas." Beberapa hari kemudian, Dani mengirim 1 pesan terakhir. "Aku akan pergi dari kota ini. Aku malu, Riz. Aku ingin mulai dari nol di tempat lain. Bukan sebagai pengkhianat, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai orang yang belajar dari dosanya sendiri. Kalau kau bisa, doakan aku." Dan aku membalas, kali ini dengan tulus. "Pergilah. Bangun hidupmu. Aku sudah memaafkan, tapi tidak akan pernah kembali. Semoga kamu belajar bahwa yang dibangun dari pengkhianatan tak akan bertahan lama. Semoga kamu sadar, bukan aku yang bodoh, tapi kamu yang serakah." Tak ada balasan lagi setelah itu. Dani benar-benar pergi. Dinda? Aku tak tahu kabarnya. Beberapa orang bilang dia kini tinggal berpindah-pindah tempat, mencari lelaki baru yang bisa memberinya tempat berlindung. Tapi wajahnya sudah tercoreng. Banyak orang mengenalnya sebagai pelakor yang hidup dari mengeruk kekayaan orang lain. Satu kabar yang sampai padaku menyebutkan bahwa ia sempat menjadi sales ponsel di pusat perbelanjaan kecil. Hidupnya tak jelas. Dan yang pasti, ia kehilangan segalanya, terutama harga diri. Beberapa bulan berlalu. Aku berdiri di depan gerai cateringku yang kini kecil-kecilan mulai ramai. Ada papan nama sederhana bertuliskan, "Dapur Rizka Masakan Rumahan Penuh Cinta." Orang-orang sering bilang padaku, "Kamu pasti punya suami yang mendukung banget." Ya. "Usahamu lancar sekali." Aku hanya tersenyum. Tidak semua kisah harus diceritakan. Tidak semua luka harus diumbar. Yang penting, aku bangkit bukan karena ada yang menggandeng tanganku, tapi karena aku menarik diriku sendiri keluar dari lumpur pengkhianatan. Aku belajar bahwa ketika kita disakiti dengan sangat dalam, ada 2 pilihan, tenggelam atau berenang sampai ke tepi. Aku memilih berenang. Dan sekarang, aku bukan hanya selamat. Aku menang. Pagi itu, langit cerah dan angin semilir menyapu pelan halaman rumah. Aroma masakan dari dapurku menyebar hingga ke gang depan.
Bisnis catering yang dulu kujalani sendiri kini sudah dibantu 2 karyawan tetap. Bahkan, minggu lalu aku resmi menyewa satu ruko kecil untuk membuka cabang pertamaku. Namun meski langkahku ke depan semakin pasti, masa lalu itu sesekali datang mengetuk. Tak selalu dalam wujud kenangan menyakitkan, tapi lebih seperti bayangan samar yang sesekali mampir, mengingatkan bahwa aku pernah jatuh sangat dalam, dan bangkit. Siang itu, saat aku sedang mengecek pesanan untuk sebuah acara ulang tahun, seorang tamu tak terduga datang ke halaman rumah. Ia berdiri kikuk, mengenakan jaket lusuh dan membawa tas selempang kecil. Aku mengenalnya dalam sekejap. Dani. Tubuhnya tampak lebih kurus, kulitnya lebih gelap, dan matanya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Di sana, di hadapanku, berdiri lelaki yang dulu pernah menghancurkan hidupku, dan yang sekarang tampaknya sedang berusaha memperbaikinya, setidaknya dari caranya memandangku dengan ragu. Aku membuka pintu pagar perlahan. Kau datang untuk apa? Ia menunduk, suaranya pelan. Bukan untuk minta kembali. Aku tahu aku tak punya hak apapun lagi. Aku hanya ingin mengembalikan ini. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu, kalung pernikahan kami, yang dulu hilang entah kemana. Aku terdiam. Kalung itu dulu kuberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ketiga. Kalung itu tak mahal, tapi memiliki nilai emosional bagiku. Aku sempat simpan, dan aku tahu aku tak pantas menyimpannya, katanya. Aku menerimanya perlahan. Lalu kenapa kau datang sekarang? Dani menarik napas panjang. Aku sudah hidup di luar kota beberapa bulan. Mulai kerja di bengkel. Gaji kecil, tapi cukup untuk makan dan sewa kamar kos kecil. Aku sudah tidak berharap apapun darimu, Riz. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan semuanya, tapi karena aku kehilangan orang yang benar-benar mencintaiku. Aku menatapnya tajam. Baru sadar sekarang? Ia tersenyum miris. Terlambat, ya? Aku mengangguk. Terlambat untuk memperbaiki, tapi tidak untuk menebus. Kau bisa mulai hidupmu sendiri. Bangun dari sisa-sisa kehancuran yang kau buat sendiri. Dani mengangguk pelan. Terima kasih karena sudah tidak membalas semua keburukanku dengan keburukan juga. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah melaporkan ke polisi. Tapi kamu memilih jalan yang lebih bijak. Aku hanya menjawab pendek, karena aku tahu semesta sudah bekerja. Sebelum pergi, Dani menatapku sekali lagi. Aku doakan kamu bahagia, Riz. Lebih dari yang pernah kamu harapkan dariku. Aku tak menjawab, hanya menutup pagar perlahan dan membiarkannya pergi dengan langkah berat. Itu adalah penutupan terakhir dari semua luka lama. Tidak dramatis. Tidak air mata. Hanya keheningan yang menyelesaikan semua. Beberapa hari kemudian, aku mengikuti seminar wirausaha perempuan di kota. Di sanalah aku bertemu dengan banyak perempuan tangguh, yang bercerai, yang ditinggal, bahkan yang pernah dipukuli. Semua berdiri di atas kaki mereka sendiri, dengan kepala tegak. Salah satu pembicara, seorang pria muda yang juga pemilik usaha logistik, memberikan motivasi dengan cara yang menyentuh hati. Ia tak hanya bicara soal uang, tapi juga soal penyembuhan luka batin dan membangun keberanian. Namanya Aditya. Gaya bicaranya tenang, senyumnya bersahaja. Tidak flamboyan seperti Dani. Tapi justru itu yang membuatku nyaman mendengarkannya. Setelah acara, secara tak sengaja kami bertemu di area stan minuman. Aku hanya ingin mengambil teh, tapi tangan kami bertabrakan saat mengambil cangkir yang sama. Maaf, kataku. Tidak apa-apa. Silakan duluan, ujarnya sopan. Aku tersenyum. Terima kasih. Ia lalu menoleh, tampak mengenali wajahku. Ibu Rizka, ya? Pemilik dapur Rizka? Saya pernah pesan catering ibu lewat sekretaris saya. Enak sekali makanannya. Favorit kantor. Aku terkejut, tapi senang. Wah, saya nggak tahu. Terima kasih, Pak Aditya. Kami akhirnya berbicara cukup lama. Bukan obrolan berat. Hanya tentang makanan, usaha rumahan, dan sedikit tentang prinsip hidup. Tapi obrolan itu terasa hangat. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Beberapa minggu berlalu. Aditya kadang mengirim pesan menanyakan resep, kadang sekadar mengucapkan semangat.
Aku tidak buru-buru membuka hati. Terlalu banyak luka yang masih kutambal perlahan. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat pesannya, aku merasa dunia tak selamanya pahit. Dan aku tahu, aku tak harus terburu-buru jatuh cinta. Tapi aku juga sadar bahwa aku berhak bahagia lagi. Dani hanyalah satu bab dalam hidupku. Dinda hanyalah percikan dalam cerita panjang yang tak lagi relevan. Masa lalu mereka kini tinggal di belakang. Dan aku tak ingin berjalan ke depan dengan membawa dendam. Sore itu, aku menulis di buku harian yang dulu sempat terkunci rapat sejak perceraianku. Hari ini aku kembali tertawa tanpa rasa takut. Aku masak bukan karena harus, tapi karena ingin. Aku tidur tanpa air mata, dan bangun dengan semangat baru. Aku bukan lagi perempuan yang disia-siakan. Aku adalah perempuan yang bangkit. Dan siapapun yang mengira aku akan hancur, tidak pernah mengenal siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan ruko cateringku. Di atas papan nama, kini terpampang spanduk baru bertuliskan Grill Hening, Dapur Rizka Cabang 2. Bunga ucapan berdatangan. Dari teman, dari pelanggan, dari keluarga. Bahkan satu karangan bunga besar berwarna biru muda berdiri megah di depan pintu. Tulisan di kartunya. Untuk Ibu Rizka, perempuan kuat yang menginspirasi. Semoga usahanya terus tumbuh. Aku membaca kartu itu sambil tersenyum. Lalu meletakkannya kembali dengan hati yang menghangat. Hari ini, aku bukan hanya membuka cabang usaha, tapi juga membuka babak baru dalam hidupku. Babak yang kutulis sendiri, dengan pena yang dulu sempat direbut, tapi kini kembali kugenggam penuh keyakinan. Pagi itu terasa berbeda. Matahari terasa lebih hangat, langit lebih biru, dan langkahku lebih ringan. Aku berdiri di depan ruko baru Dapur Rizka Cabang 2. Warna catnya masih segar, aroma cat bercampur dengan wangi masakan dari dapur belakang. Ini adalah pencapaian yang dulu tak pernah kubayangkan. Dulu aku hanya istri rumah tangga yang sibuk menyenangkan suami, memasak pagi buta, dan menyiapkan semua kebutuhan rumah tanpa pernah berpikir untuk memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Kini semuanya berubah. Aku punya usaha sendiri. Aku punya harga diri. Aku punya hidup yang kutata ulang dari reruntuhan masa lalu. Saat aku sedang mengatur etalase kue di meja depan, seseorang mengetuk kaca ruko. Assalamualaikum. Suaranya lembut, membuatku spontan menoleh. Di balik kaca, berdiri sosok yang sudah mulai familiar dalam hari-hariku beberapa minggu terakhir, Aditya. Aku tersenyum dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Wah, Pak Aditya, tumben mampir pagi-pagi. Ia tertawa kecil. Saya lewat sini dalam perjalanan ke kantor. Mau kasih selamat langsung. Cabangnya sudah buka, keren sekali. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Semua ini berkat semangat dari orang-orang baik. Aditya menyerahkan sebuah kantong kertas. Ini roti dari toko langganan saya. Anggap saja ucapan selamat sederhana. Aku menerimanya dengan hati hangat. Ia seperti selalu tahu bagaimana membuat orang merasa dihargai. Kami mengobrol sebentar di depan ruko, lalu ia pamit. Tapi sebelum pergi, ia berkata sambil tersenyum, "Kapan-kapan saya mau ajak ibu makan siang. Tapi bukan untuk bahas catering, ya. Sekadar teman makan." Aku terdiam beberapa detik. Lalu menjawab pelan, "Nanti saya pikirkan. Tapi terima kasih sudah mengundang." Ia mengangguk dan pergi dengan langkah ringan. Tapi hatiku justru berdebar tidak karuan. Sore harinya, setelah pelanggan terakhir selesai mengambil pesanannya, aku duduk di sudut dapur sambil menyeduh teh. Aku membuka buku harian yang akhir-akhir ini semakin sering kutulis. Di halaman baru, kutulis, "Hati ini seperti rumah yang pernah hancur akibat badai. Tapi mungkin kini angin lembut mulai masuk lewat jendela." Aku belum siap membuka pintunya lebar, tapi aku juga tak menolaknya lagi. Tak ada yang salah dengan mencintai lagi. Tapi setelah semua luka yang kutanggung, aku tahu harus berhati-hati. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Kini aku mengenal tanda-tanda kebohongan. Aku tahu membedakan perhatian tulus dan sandiwara. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang, tapi dari dalam diriku sendiri. Beberapa hari kemudian,
Aku mendapat kabar dari Yani bahwa Dinda ditemukan sakit dan telantar di rumah kontrakan sempit. Lelaki yang dulu membawanya pergi ternyata hanya memanfaatkannya, lalu meninggalkannya tanpa uang sepeser pun. Pemilik kontrakan mengusir Dinda karena tunggakan berbulan-bulan. Saat itu Dinda jatuh pingsan di depan rumah kontrakan dan dibawa tetangga ke klinik terdekat. Aku sempat lihat dia, Mbak, kata Yani saat mengirim pesan suara. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Rambutnya rontok. Benar-benar jatuh. Aku terdiam lama. Dinda, perempuan yang dulu mengaku lebih baik dariku, yang mencuri suamiku dan menghina hidup sederhanaku, kini harus mencicipi pahitnya karma. Yani bertanya, Mbak mau saya bantuin biar dia bisa pulang kampung? Dia udah gak punya siapa-siapa di sini. Aku menulis singkat, tolong bantu pulangkan dia. Tapi tanpa tahu bahwa aku yang membayar. Aku tak melakukannya karena masih peduli. Tapi karena aku tahu, membalas luka dengan kebajikan itu jauh lebih tenang daripada membiarkan hati penuh racun dendam. Dinda memang telah menghancurkan kepercayaanku, tapi aku tidak ingin menjadi seperti dia. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Aditya. Kali ini dalam acara komunitas UMKM lokal. Ia menjadi pembicara tentang logistik dan pemasaran online. Setelah acara, ia menghampiriku sambil tersenyum. Masih ingat janji saya soal makan siang? Katanya. Aku tertawa pelan. Saya ingat. Kira-kira besok? Saya tahu tempat makan yang enak, gak jauh dari sini. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, tapi saya traktir. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah banyak mendukung saya. Aditya tertawa. Kesepakatan yang menyenangkan. Keesokan harinya, kami makan siang di sebuah kafe kecil yang hangat. Bukan tempat mewah, tapi suasananya nyaman. Kami bicara tentang banyak hal, tentang usaha, tentang keluarga, bahkan tentang kegagalan. Saya pernah gagal juga, Bu Rizka, kata Aditya sambil menyesap kopinya. Ditinggal tunangan, bangkrut saat awal merintis usaha. Saya bahkan sempat tidur di kantor seminggu karena gak sanggup bayar kos. Aku mengangguk pelan. Mungkin semua orang hebat pernah jatuh. Ia tersenyum. Dan bangkit dengan versi terbaik dirinya. Kami sama-sama tertawa. Di meja itu, aku merasa seperti diriku sendiri. Tidak harus menjadi istri sempurna. Tidak harus menyenangkan siapapun. Aku hanya Rizka, perempuan yang dulu disakiti, tapi kini berdiri tegak, dan perlahan membuka hatinya kembali. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi bintang. Pikiranku melayang pada Dani dan Dinda, dua orang yang pernah membuat hatiku hancur lebur. Tapi kini, mereka bukan lagi luka, hanya kenangan. Mereka sudah menerima balasan dari hidup, dan aku tidak perlu ikut mencambuk mereka lagi. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku malam itu. Aku bukan lagi perempuan yang dikhianati. Aku adalah perempuan yang memaafkan, membangun kembali hidupnya, dan memilih bahagia. Dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Dan malam itu, aku tidur nyenyak. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar damai. Hari itu, genap 1 tahun sejak Dani dan Dinda pergi dari hidupku. 1 tahun sejak semuanya runtuh. 1 tahun sejak rencana jahat mereka gagal total. Dan 1 tahun sejak aku memilih untuk bangkit, bukan tenggelam. Aku berdiri di balkon atas rumahku, memandangi kota yang mulai sibuk di pagi hari. Hiruk-pikuk kendaraan di kejauhan, suara burung yang bersahutan, dan aroma roti dari toko di sebelah rumahku. Semuanya seperti menyambut hari baru yang penuh harapan. Di tangan kiriku, aku menggenggam secangkir kopi hangat. Di tangan kanan, selembar surat undangan. Undangan soft launching, Dapur Rizka Cabang 3. Tertanggal 2 minggu dari hari ini. Dan untuk pertama kalinya, bukan aku sendiri yang menyiapkannya. Aku kini memiliki tim kecil. Tim yang bekerja dengan hati, karena mereka tahu siapa aku dan dari mana aku bangkit. Semenjak pertemuanku dengan Aditya beberapa waktu lalu, hidupku terasa lebih ringan. Kami tidak buru-buru menjalin hubungan. Tidak ada rayuan kosong, tidak ada janji manis seperti masa laluku. Yang ada hanya komunikasi yang sehat, saling dukung, dan saling belajar mengenali luka masing-masing.
Aditya tak pernah menyentuh masa laluku secara langsung. Ia tak menuntut agar aku segera membuka hati. Tapi ia selalu ada, dengan cara yang sederhana. Kadang hanya dengan pesan, "Sudah makan belum?" Atau, "Semangat hari ini, ya." Dan di dunia yang penuh kemunafikan seperti dulu, kehadirannya seperti nafas segar yang menyejukkan dadaku. Suatu malam, aku duduk bersamanya di taman kota setelah kami menghadiri sebuah seminar UMKM. Angin malam berhembus pelan. Di sekeliling, keluarga muda bermain bersama anak mereka. Di sudut taman, beberapa pemuda menggelar tikar untuk menikmati jagung bakar. Aditya menatap langit, lalu bertanya, "Rizka, kamu percaya cinta kedua bisa lebih indah dari yang pertama?" Aku menatapnya, mencoba memahami maksud di balik kalimat itu. Ia tersenyum. Karena aku sedang mencoba membuktikannya. Hatiku menghangat. Aku tak menjawab, hanya menunduk perlahan. Tapi dalam diamku, aku tahu hatiku perlahan mulai percaya lagi. Bukan karena janji, tapi karena proses. Seminggu sebelum pembukaan cabang ketiga, aku mendapat kabar bahwa Dani kembali ke kota, bukan untuk menggangguku, tapi karena ibunya sakit dan ia hendak menjenguk. Tak lama, aku menerima pesan dari nomor asing. Tapi aku tahu itu dari Dani. Aku tak akan ganggu hidupmu. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Aku dengar dari Yani, kamu bantu Dinda pulang kampung tanpa bilang apa-apa. Kamu bantu aku dengan makanan saat aku hampir kelaparan. Kamu tak balas dendam, tapi memberiku pelajaran. Terima kasih, karena di tengah sakit hatimu, kamu tetap manusia. Semoga kamu bahagia. Dan semoga aku tak lagi hidup sebagai laki-laki yang gagal. Aku membaca pesan itu tanpa benci, tanpa getir. Aku hanya merasa selesai. Bukan hanya hubungan kami, tapi juga luka yang pernah kutanggung bertahun-tahun. Hari itu aku benar-benar merelakan semuanya. Tanpa sisa. Aku tidak membalas pesannya. Karena kadang, diam adalah jawaban yang paling tulus. Dan aku tahu, dia akan mengerti. Hari grand opening cabang ketiga akhirnya tiba. Semua berjalan lancar. Tamu-tamu berdatangan, termasuk pejabat setempat dan para pelanggan setia. Di sudut ruangan, sebuah foto besar dipajang. Foto seorang perempuan yang tersenyum sambil memegang nampan berisi lauk rumahan. Di bawahnya tertulis, "Dari luka menjadi kekuatan. Dari pengkhianatan menjadi semangat." Aku berdiri di dekat meja prasmanan, menyambut para tamu satu persatu. Dan di tengah keramaian itu, Aditya datang. Ia mengenakan kemeja biru langit yang sederhana, tapi rapi. Senyumnya lebar saat matanya bertemu denganku. "Selamat ya," katanya sambil menjabat tanganku. "Aku bangga padamu." Aku tersenyum. "Terima kasih, kamu salah satu yang mendukungku selama ini." Ia mengangkat alis. "Kalau begitu, aku boleh mengajukan satu permintaan." Aku mengangguk pelan. "Apa itu?" Aditya mendekat sedikit, suaranya rendah tapi mantap. "Izinkan aku menunggu hatimu dengan sabar. Sampai kamu benar-benar siap membuka pintu untuk cinta yang baru." Aku terdiam. Mataku menatap matanya. Tak ada desakan, tak ada tekanan. Hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menjawab. Pintunya mungkin belum terbuka lebar. Tapi jendelanya sudah kubuka sedikit, untukmu. Kami tertawa. Ringan. Tenang. Tanpa beban. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di ruang kerjaku, menatap daftar pemesanan dan laporan keuangan. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya di angka-angka. Aku menatap keluar jendela, melihat dunia yang terus bergerak. Dan aku tahu, kisah hidupku bukan berakhir di sini. Justru baru dimulai. Aku adalah perempuan yang dikhianati. Tapi aku tak tinggal dalam luka. Aku bangkit. Aku berdiri. Aku membuktikan bahwa hancur bukan akhir dari segalanya. Aku adalah perempuan yang disakiti. Tapi tak bisa dihancurkan. Epilog. Banyak orang datang dan pergi dalam hidup kita. Ada yang menjadi pelajaran, ada yang menjadi anugerah. Dani dan Dinda, mereka adalah pelajaran paling berharga dalam hidupku. Tanpa mereka, mungkin aku masih menjadi perempuan yang bergantung pada cinta semu. Masih menunggu dipuji,
masih menahan luka demi mempertahankan pernikahan palsu. Tapi sekarang aku tahu, Ketika semua orang menjatuhkanmu, Tuhan diam-diam sedang menyiapkan panggung untuk kemenanganmu. aku sudah tidak ingin balas dendam. Tak butuh semua orang tahu aku pernah dihancurkan. Karena sekarang, keberhasilanku cukup jadi suara paling nyaring. Dan saat cinta itu datang kembali, bukan dalam bentuk yang memabukkan seperti dulu, tapi dalam wujud yang lembut dan sabar, aku tidak menolaknya. Aku hanya belajar Bahwa mencintai diri sendiri adalah awal dari semua cinta yang sehat. dan itulah yang kini kulakukan. Menyambut hari-hari baru dengan hati yang utuh. Dengan luka yang telah sembuh. Dengan semangat yang tak bisa diruntuhkan oleh siapapun lagi.